Pada suatu masa, negeri ini di bawah tindasan penjajahan. Kaum pribumi jadi manusia rendahan di rumah sendiri. Warga kelas 3, paria yang tersia-sia dan ternista. Nasib buruk itu berlangsung berkepanjangan. Pertama-tama diinjak kaki orang-orang Eropa seperti Portugis, Inggris, dan terutama Belanda. Sampai kemudian datang Jepang yang mula-mula mendaku diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Nusantara jatuh ke titik nadir kehidupan. Tak ada lagi peradaban-peradaban yang menjadi bagian penting dalam lini masa sejarah umat manusia. Tak ada lagi karya-karya besar yang mempesona dunia. Namun peristiwa-peristiwa pahit yang datang silih berganti itu adalah juga sejarah. Adalah bagian dari Indonesia yang tak boleh dilupakan. Karena mereka yang melupakan sejarah akan terhapus dari peradaban, tak akan ada masa depan. Satu Maret 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang jadi pusat pemerintahan Belanda dan pusat militer negara-negara sekutu jatuh ke tangan Jepang. Setelah menguasai Batavia, bala tentara Dai Nippon segera mengamankan kemenangannya atas kota-kota besar di Pulau Jawa. Jepang juga mengancam akan memusnahkan sisa-sisa pasukan Belanda dan sekutu yang masih bertahan di beberapa wilayah pinggiran karena terlambat melarikan diri. Akhirnya pada 3 Maret 1942, Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi puncak keberhasilan Jepang menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang sangat singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun pendudukan Dai Nippon di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Suryono, veteran pejuang yang merasakan liku-liku hidup pada 3 zaman, yakni pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan era revolusi kemerdekaan, menyimpan kisah-kisah yang tak terlupakan. Waktu Jepang masuk itu tahun 42, kita sudah sekian tahun sebelumnya dijajah oleh Belanda. Nah, selama Belanda itu kita dibuat menjadi orang-orang yang bodoh lah gitu. Sehingga kelihatannya ya semangatnya begitu-begitu saja. Tapi begitu Jepang masuk, dirubah oleh Jepang, kita dididik mulai dari anak-anak sekolah rakyat itu sudah dididik untuk bisa mandiri. Misalnya kita dididik untuk bekerja sama, dulu namanya King Rohoshi.
saking ngurusi itu kerja bakti, terus juga dididik untuk belajar menanam jarak, menanam padi, menanam ini dan sebagainya. Termasuk juga dididik untuk membuat industri sendiri itu, misalnya membuat sabun, membuat ini juga dididik oleh Jepang. Mobilisasi massa oleh pemerintah militer Jepang harus diakui memberi api baru bagi bangsa Indonesia. Selama berabad-abad, pemerintah Hindia Belanda dan jejaring kekuasaan mereka menjadikan kaum pribumi sebagai manusia kelas 3 di bawah orang-orang Eropa dan bangsa asing lainnya. Kedatangan Jepang membuat kejayaan kaum Eropa dan antek-anteknya di seluruh wilayah Nusantara terbabat habis. Apalagi setelah Jepang secara tegas menghapus segala hal yang berbau Belanda. Bahasa Belanda dilarang digunakan di semua jenjang pendidikan. Demikian juga dengan budaya dan sejarah Barat seperti nama-nama wilayah dan kota yang dikembalikan sebagaimana aslinya. Contoh nyata perubahan nama itu adalah Batavia. Pusat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda ini oleh Jepang dikembalikan namanya menjadi Jakarta, yang diresmikan bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timur Raya pada 8 Desember 1942. Jepang kemudian mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi utama. Mereka bahkan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangkitnya harga diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu tentu saja adalah bagian dari narasi besar Jepang yang menyatakan diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Kenyataannya, selama masa kekuasaannya di Indonesia, pemerintah militer Jepang berusaha memobilisasi seluruh sumber daya negeri ini, yakni mineral dan bahan mentah, hasil bumi berupa pangan dan sumber daya manusia. Kesemuanya tidak lain adalah untuk kepentingan perang Jepang. Maret 1942, Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut dengan Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Jakarta. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menjabat sebagai panglima tertinggi sekaligus sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer ini dilengkapi 5 departemen. Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman. Pemerintahan ini bertujuan untuk menyosialisasikan segala kebijakan Jepang kepada rakyat Indonesia. Jepang juga melakukan pendekatan kepada rakyat dengan membentuk Gerakan Nasionalis Jepang. Salah satunya Gerakan 3A yang terbentuk pada 29 April 1942. Gerakan ini adalah bentuk propaganda kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II dengan slogan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tujuannya untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam penguasaan Asia Timur Raya. Namun gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat. Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda, di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Tindakan ini dilakukan untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Jadi ini satu strategi saja, strategi politik. Banyak kemudian yang menjelaskan dari mereka-mereka itu, jadi
orang-orang yang bersama di Bung Karno itu menginginkan sebetulnya suatu kepastian. Kalau dulu mereka itu sejak tahun 20-an menyelenggarakan usaha-usaha untuk Indonesia merdeka, jangan sampai Jepang ini, ya kan, juga akhirannya diliputi dengan kebohongan-kebohongan, janji-janji gitu. Oke, kami akan bantu pihak penguasa Jepang sepanjang pihak penguasa Jepang menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga memberi rupa-rupa janji yang tujuannya adalah agar tokoh-tokoh nasional itu bisa mengajak seluruh rakyat bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang di Indonesia. Di antaranya, Jepang menjanjikan kesetaraan status antara warga Jepang dan warga pribumi. Itu sebenarnya pada waktu Jepang masuk, Soekarno dianggap kooperatif karena Soekarno sebenarnya ingin tahu kan apa maunya Jepang ini gitu kan, bukan tidak membantu sesungguhnya. Artinya kan untuk mencari kelemahan Jepang, untuk menggunakan kesempatan pada suatu waktu nanti memukul Jepang kan begitu. Soekarno sebenarnya nggak mau dijajah sebenarnya. Tapi kan Soekarno ini politisi yang ulung. Kalau kita belum pada masanya melakukan perlawanan akan kalah kan kita. Waktunya akan ada gitu kan. Nah, jadi Soekarno saya kira dia berpegang kepada time juga, waktu gitu, momen gitu kan. Yang non kooperatif itu terus melawan gerakan bawah tanah ya. Kerjasama antara Soekarno dan Hatta dengan Jepang pada akhirnya adalah panggung sandiwara tingkat tinggi. Kedua belah pihak memainkan strategi berbahaya di tengah situasi genting dan gawat Perang Dunia Kedua. Dan rakyat sesungguhnya tidak punya pilihan apa-apa. Merekalah yang menjalankan takdir kepedihan, diseret dan larut dalam takdir masa perang. Untuk memuluskan agendanya, Jepang melakukan propaganda besar-besaran. Pada Agustus 1942, satu departemen propaganda Jepang, Sendenbu, dibentuk di bawah pemerintahan militer. Badan ini tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Sendenbu menjadi corong agar rakyat Indonesia memberi dukungan sepenuhnya kepada saudara tua yang sedang melangsungkan perang suci. Perang yang mereka kampanyekan untuk membangun kemakmuran bersama bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik. Setelah berhasil mendekati sejumlah tokoh penting politik dan ulama di tanah air, Jepang kemudian merekrut kalangan pemuda pribumi untuk memperkuat garis pertahanannya dari serangan sekutu di Indonesia. Di zaman Jepang itu menciptakan tentara, mengadakan latihan-latihan tentara sebagai usaha mereka memobilisasi masyarakat. Jadi sebenarnya tujuan utamanya membangkitkan, menggerakkan masyarakat untuk dipakai oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jepang melihat kita orang Indonesia itu lembek. Jadi digoyang kira-kira begitu. Dan latihan, semua orang dapat latihan. Ibu-ibu, anak-anak, pemuda-pemuda, dan macam-macam organisasi dibentuk untuk itu.